Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Riki Afrialdi. Kali ini kita akan coba membahas materi IPAS kelas 10 SMK, yaitu mengenai kognitivitas antar ruang dan waktu. Semoga Anda sekalian tidak merasa bosan, tetap semangat ya. Bapak doakan semoga Anda semua diberikan limpahan rezeki, ya, kemudahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kita lihat untuk materi IPAS kelas 10 SMK berjudul konektivitas antar ruang dan waktu. Kita lihat di sini, suatu peristiwa ya dapat dikaji berdasarkan aspek ruang, aspek waktu, ya, aspek kebutuhan, kemasyarakatan, dan budaya. Untuk memahami keadaan alam dan aktivitas penduduk, kita awali dengan memahami konsepnya dulu, ya, yaitu konsep konektivitas antar ruang dan waktu. Kita lihat di sini, apa sih konektivitas ini? Artinya gitu ya. Yang namanya connect biasanya terhubung gitu ya. Jadi konektivitas adalah keterkaitan atau hubungan. Sedangkan ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ini menurut Sumat Maja 1981. Kemudian, ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer yang terbawah atau bagian bawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup daratan, perairan yang ada di atas permukaan bumi, dan juga yang di bawah permukaan bumi, sampai di kedalaman tertentu. Jadi ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan, sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Kita lihat berikutnya, berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Jadi ruang digunakan manusia sebagai tempat tinggal dan tempat melakukan interaksi antara satu dan yang lainnya. Jadi mereka saling menyapa, menegur, berkenalan, dan saling mempengaruhi. Yang pastinya Ananda, ya kita semua ya sudah melakukannya gitu kan, sudah berinteraksi ya dengan sesama teman, dengan sesama keluarga, ya pasti saling bersapa, ya menegur atau berkenalan. Nah, berikutnya kita lihat, manusia tidak dapat hidup sendiri. Ya pasti ya, manusia tidak dapat hidup sendiri, butuh pertolongan orang lain. Mereka selalu berhubungan dengan manusia lain. Hubungan tersebut tercermin dalam interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu mendasari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Satu dan lainnya. Nah, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia menciptakan berbagai hal untuk membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Kita misalkan di sini ya. Yang pertama adalah peristiwa banjir di Jakarta terjadi karena kerusakan hutan di daerah Bogor atau banyak ya pepohonan yang sudah berkurang ya. Ada penabangan pohon sembarangan. Nah, kemudian air hujan yang jatuh di daerah Bogor sebagian besar masuk ke sungai. Hanya sebagian kecil air hujan yang terserap oleh tanah di Bogor. Mungkin akibat juga pembangunan ya. Jadi resapan-resapan tanah tadi berkurang. Jadi akibatnya Jakarta terkena banjir yang airnya sebagian berasal dari wilayah Bogor. Ini karakteristik yang sudah terbentuk ya, kejadian-kejadian peristiwa yang sudah terbentuk ya, yang kejadian tersebut pasti ada sebabnya. Berikutnya kita lihat
Penduduk kota menghasilkan berbagai produk industri. Ya, banyak industri-industri dibangun di daerah perkotaan, seperti pakaian, kendaraan, barang-barang elektronik dan lain-lainnya itu diperjualbelikan, ya, dihasilkan dan diperdagangkan. Kemudian penduduk desa tidak menghasilkan produk-produk tersebut, sehingga mereka pasti pergi ke kota untuk memperoleh barang-barang tersebut. Nah, sebaliknya penduduk kota tidak menghasilkan bahan pangan, ya, sehingga mereka memperoleh dari penduduk desa, ya, seperti sayuran, ya, seperti bahan pokok, makanan, ya, beras, ya, kemudian buah, itu pastinya dari daerah pedesaan. Diambil sumbernya. Nah, akibatnya ada aliran barang dari kota ke desa dan aliran bahan makanan dari desa ke kota. Berikutnya, ya, kita lihat lapangan pekerjaan banyak tersedia di kota, sedangkan di desa hanya terbatas pada sektor pertanian. Akibatnya, banyak penduduk desa yang berpergian ke kota untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Kita lihat contoh-contoh tersebut itu, ya, menunjukkan adanya keterkaitan peristiwa, ya, dan gejala antar ruang. Suatu gejala atau peristiwa pada suatu ruang tidak berdiri sendiri. Jadi peristiwa-peristiwa kejadian itu pasti ada kaitannya dengan ruang. Ruang apa? Ya, sama dengan kota dengan desa, itu merupakan ruang. Nah, ada peristiwa yang terjadi. Nah, tetapi akan terkait dengan gejala atau peristiwa pada ruang yang lainnya. Jadi ada pengaruh, ya, dengan ruang yang lainnya juga. Kita lihat di sini. Selain terikat oleh ruang, suatu gejala atau peristiwa juga terikat oleh waktu. Apa waktu itu, ya? Kan gitu. Nah, waktu adalah masa atau periode. Yang pastinya kamu sudah tahu, gitu ya. Waktu itu, ya, periode. Waktu itu bisa hari, ya, bisa tanggal, bisa bulan. Nah, itu menentukan waktu, jam, menit, periode yang terjadi pada kehidupan semua yang ada di atas permukaan bumi. Ya, dalam sejarah, konsep waktu sangat penting untuk mengetahui peristiwa masa lalu dan perkembangannya hingga saat ini. Konsep waktu dalam sejarah mempunyai arti pastinya. Masa atau periode berlangsungnya perjalanan kisah kehidupan manusia. Waktu dapat dibagi menjadi 3, yaitu waktu lampau yang sudah berlalu, ya, yang bukan milik kita lagi. Kemudian waktu sekarang. Nah, waktu sekarang ini yang milik kita, gitu, ya. Dan waktu yang akan datang, waktu yang belum milik kita, tapi nanti bakal milik kita, gitu ya, yang belum terjadi. Maka dikatakan waktu yang akan datang. Itulah waktu. Nah, kita lihat sebuah peristiwa, ya, yang terjadi tentunya akan selalu dikaitkan dengan ruang dan waktu. Misalnya, ini ada kejadian tsunami Aceh terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Kemudian Gunung Semeru meletus, ya, pada tanggal 4 Desember 2021. Nah, jika kita perhatikan dari 2 contoh di atas terdiri dari unsur, yaitu tempat, ya, atau ruang. Nah, ruangnya di mana? Tsunami di Aceh, kan gitu. Meletus gunung di mana? Ya, tempatnya di mana? Di Gunung Semeru, kan gitu. Kemudian tanggal atau waktu. Nah, ada tanggal. Waktu itulah yang menentukan tadi. Tanggal berapa kejadian tsunami, tanggal berapa pula terjadi gunung meletus, ya. Demikian kita memahami ruang dan waktu yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Sama juga contoh lain seperti kita ditanya tempat dan tanggal lahir. Nah, itu kita lahir di mana, tanggal berapa, itu juga tidak luput dari ruang dan waktu, ya. Selanjutnya, keadaan alam Indonesia, ya. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah,
dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Ini pastinya ada kaitan, ya, hubungan, konektivitas antar ruang dan waktu. Kita lihat dulu di dataran rendah, ya. Di dataran rendah, aktivitas yang dominan adalah aktivitas pertanian. Di daerah ini biasanya terjadi aktivitas pertanian menanam padi. Jadi petani menanam padi, ya. Di Pulau Jawa menjadi sentra penghasil padi terbesar di Indonesia karena di Pulau Jawa banyak lahan dataran rendah. Ya, ada beberapa alasan terjadinya aktivitas pertanian dan pemukiman di daerah dataran rendah, ya, yaitu kita lihat seperti berikut. Yang pertama, di daerah dataran rendah penduduk mudah yang pastinya melakukan pergerakan atau mobilitas dari satu tempat ke tempat lain, ya, karena lahan wilayahnya datar, jadi mudah kita beraktivitas di situ, ya. Kemudian yang kedua, dataran rendah dekat dengan pantai sehingga banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan, ya. Di samping petani juga ada yang bekerja sebagai nelayan karena dekat pantai pastinya karena dataran rendah. Kemudian yang ketiga, memudahkan penduduk untuk berhubungan dengan dunia luar melalui jalur laut. Yang B, bukit dan perbukitan. Perbukitan berarti kumpulan dari sejumlah bukit pada suatu wilayah tertentu di daerah perbukitan. Aktivitas pemukiman tidak seperti di dataran rendah, karena permukiman tersebar pada daerah-daerah tertentu atau membentuk kelompok-kelompok kecil. Jadi kalau daerah perbukitan ada berkelompok dia, yang mana yang memungkinkan untuk dibuat rumah, gitu ya, dibuat tempat tinggal. Penduduk memanfaatkan lahan datar yang luasnya terbatas di antara perbukitan biasanya. Pemukiman umumnya dibangun di kaki atau lembah perbukitan karena biasanya di tempat tersebut ditemukan sumber air berupa mata air atau sungai. Nah, aktivitas ekonomi khususnya pertanian dilakukan dengan memanfaatkan lahan-lahan dengan kemiringan lereng. Untuk memudahkan penanaman, penduduk menggunakan teknik sengkedan dengan memotong bagian lereng, ya. Jadi tanaman yang ditanam umumnya adalah umbi-umbian, palawija, dan tanaman tahunan. Nah, sebagian penduduk juga memanfaatkan lahannya untuk tanaman padi, tapi padinya yang tidak membutuhkan air banyak. Kemudian yang C, dataran tinggi. Di daerah dataran tinggi, aktivitas pertanian yang berkembang adalah menanam padi dan beberapa jenis sayuran. Sejumlah dataran tinggi menjadi daerah tujuan wisata. Udaranya yang sejuk dan pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik penduduk untuk berwisata, ya, ke daerah dataran tinggi. Beberapa dataran tinggi di Indonesia menjadi daerah tujuan wisata, misalnya Dieng. Kita lihat di sini, gunung dan pegunungan. Penduduk yang tinggal di gunung atau pegunungan memanfaatkan lahan yang terbatas untuk pertanian. Lahan-lahan dengan kemiringan yang cukup besar masih dimanfaatkan penduduk memang. Komoditas yang dikembangkan biasanya adalah sayuran dan buah-buahan. Sebagian penduduk memanfaatkan lahan yang miring dengan menanam beberapa jenis kayu untuk dijual. Seperti halnya di daerah perbukitan. Ya. Aktivitas pemukiman sulit dilakukan secara luas, hanya pada bagian tertentu saja yang relatif datar dimanfaatkan untuk permukiman. Nah, potensi bencana alam di daerah pegunungan adalah longsor dan letusan gunung berapi. Ya. Nah, inilah penjelasan mengenai pembelajaran tentang kognitivitas, ya, antara ruang dan waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga siswa Ananda sekalian tetap semangat, ya. Jangan lupa like and subscribe video ini, komen harapan-harapan doa terbaik Anda di kolom komen melalui video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.